enaknya hidup ini. Putri kesayangan keluarga Soraya. Ambil saja, aku nggak peduli. Yuli, ayo makan. Iya, aku datang. Ponix rebus dengan jamur lingsi. Sup kura-kura hitam 1000 tahun. Guru, ini bukannya cuma rebusan ayam jamur dan sup kura-kura? Sudahlah. Ayo makan. Habis makan, aku jamin kamu bakal melayang. Beneran? Apapun yang aku kasih ke muridku, kembali padaku 100 kali lipat. Bertahun-tahun orang memanggilku dewa keberuntungan. Tapi mereka nggak tahu, aku juga mengandalkan muridku buat meningkatkan kekuatanku sendiri. Guru, sup ini terlalu kuat. Aku merasa seperti mau terbang. Apa aku bilang? Benar kan? Akhirnya, balasan 100 kali lipat datang. Gurumu akan naik tingkat. Guru, cepat matikan cahayamu itu. Itu silau banget. Yulia, turunlah dari gunung. Sebelum aku naik, aku beri kamu kesempatan spesial. Turun gunung? Sudah 5 tahun. Kamu di mana? Pak Timo, grup Fuji diserang. Kita terancam bangkrut. Keluarga Soraya membawa ratusan orang buat bikin keributan. Mereka lagi. Nona Rara bilang hoki grup Fuji sudah habis. Kalau bapak gak mau menikahinya, mereka bakal bikin grup Fuji bangkrut dalam 3 hari. Itu gak bakal terjadi. Lagi pula, gadis itu menyelamatkanku 2 kali. Aku mau menikahinya. Pak Timo, kamu masih memikirkan gadis itu? Kalau dulu kita gak mencarinya, perusahaan masih punya 100 miliar loh. Tapi siapa dia sebenarnya? Sekarang kita sambut kontestan nomor 1, Yuli Soraya. Siapkan mobil. Sekarang kita sambut kontestan nomor 1, Yuli Soraya. Jadi, ini kesempatanku. Sudahlah. Hai semuanya, saya Yuli Soraya. Guruku bilang aku bisa membawa hoki buat semua orang. Kalau kalian baik, kalian bisa jadi kaya. Hehehe, sudahlah. Kamu cuma orang biasa yang asal-usulnya gak jelas. Bilang apa tadi? Yang baik padamu bakal kaya. Kamu pikir gurumu itu dewa keberuntungan yang dipuja para konglomerat? Pergi sana, dasar miskin. Di sini gak ada yang peduli padamu. Ngerti? Dia wanitaku. Beraninya kamu menghakiminya. Dia Maaf pengganggu Nona Yuli. Timo sudah kukasih obat. Cepat cari dia. Ayo, kita menikah. Apa? Ternyata bisa ya aku menikah begini. Kenapa pedang Jenderal Guan dipegang terbalik? Aduh, posisi dewa kekayaan juga salah. Pohon rezekinya juga layu. Pantas saja kalian gak kaya-kaya. Dengerin aku. Kamu punya banyak banget benda pembawa sial. Kalau dibiarin kamu bisa bangkrut loh. Tapi tenang aja, ada aku. Kamu bilang apa? Lihat dia. Baru masuk sudah nyumpahin kita bangkrut. Ceraikan saja. Iya, aku setuju. Cuma Kak Rara yang bawa hoki buat kita. Jangan menyebut namanya lagi. Cuma Yuli yang bisa jadi istriku. Rara, dia yang sudah mengusirku 5 tahun lalu. Ini 500 juta, ambillah. 500 juta? Aku gak butuh itu.
Selama bertahun-tahun berlatih di gunung, aku sudah lama gak butuh hal begini. Ambillah. Selamat. Hoki tingkat dewa kamu sudah aktif. Uang yang sudah kamu kasih ke Yuli akan kembali 100 kali lipat. Suara apa itu? Itu, mungkin speakernya rusak lagi, jadi ngomong sendiri. Sudahlah. Kak, aku masih nggak paham. Kenapa kakak mau nikah sama pembawa sial ini? Benar, dia itu pembawa sial. Waktu umur 7 tahun, dia bikin orang tuanya sakit parah. Umur 17, dia hampir bikin keluarga kami bangkrut. Kalau aku nggak turun tangan dan menyelamatkan keluarga kami, pasti sudah hancur karena dia. Waktu aku 7 tahun, bukannya itu waktu kamu diadopsi ya? Lalu keluarga Soraya mulai susah. Jangan bohong deh kamu. Setelah kamu diusir, bisnis keluarga kami justru berkembang. Itu saja membuktikan kalau kamu yang bikin sial. Itu karena aku membantu keluarga kalian. 5 tahun lalu katanya kalau aku membantumu, kamu akan membantu menemukan Yuli. Kamu malah membohongiku. Makanya kenapa? Timo, kalau kamu gak mau jadi gelandangan, kamu harus menikah denganku. Kalau enggak, kurang dari 3 hari, kalian semua akan jadi gelandangan. Apa? Kakak, aku gak mau jadi gelandangan. Turuti saja kata-katanya. Bangun. Sejak kapan keluarga kita bergantung pada orang lain? Kamu gak mau denganku, tapi mau bergantung sama pembawa sial ini. Emangnya dia punya uang ya? Pak Timo, ada kabar baik. Perusahaan dapat suntikan 50 miliar. Apa? Apa? Gak mungkin. Semua proyek investasi grup Fuji sudah aku blokir. Apa yang terjadi? Pabrik kita yang hampir bangkrut tiba-tiba dapat pesanan luar negeri senilai 50 miliar. 50 miliar? 50 miliar? Itu kan 100 kali 500 juta. Mungkin uang yang dikasih ke dia akan kembali 100 kali lipat. Itu karena kamu? Aku nggak tahu. Aku tadi cuma betulin posisi patung Jenderal Guan di sana. Gak usah kepedean deh. Itu cuma 50 miliar. Selama dia masih ada, aku mau lihat berapa lama lagi kalian bisa bertahan. Kak, kalau gak berhasil, mengalah saja sama Rara. Aku saja malu memakai Maybach milik kita. Iya kak, sudah hampir 2 minggu aku gak beli tas baru. Semua temanku meremehkanku. Kalian gak penting. Cuma Yuli yang penting. Pergi ke toko bermerek dan pilihkan baju buat dia. Barang KW ini cocok buat kamu. Adik Timo ini memang keterlaluan. Pantas dia gak hoki dan selalu gagal dengan pria. Sudahlah. Berapa harganya? Tunggu. Jangan kamu yang bayar, nanti kamu ngadu ke Kak Timo. Aku aja yang bayar. Dana 500.000 telah diterima. Jangan lupa nanti bilang kalau aku beliin kamu yang asli. Nona, selamat ya, Anda menang. Anda menjadi pelanggan ke-8888 di mall kami. Ini hadiahnya 50 juta, silakan. 50 juta? 50 juta? Aku tadi bayar 500.000, sekarang malah dapat 50 juta. Itu 100 kali lipatnya loh. Mungkin balasan 100 kali lipat itu beneran. Kamu beruntung, aku pergi ya. Tunggu sebentar. Kakak ipar, maaf ya, please kasih aku kesempatan ya. Aku bakal dandanin kamu. Pilih aja ya, nanti aku yang bayar. Oke? Karena dia mau beliin aku tas, aku gak akan terima gitu aja. Aku bakal beliin dia juga. Aku harus tes lagi nih. Kalau balasan 100 kali lipat itu beneran, berarti kakak iparku ini seperti mesin mau berjalan. Kak, cepetan kesini. Aku barusan dapat balasan 100 kali lipat loh. Nona, sudah berapa kali kamu datang? Kalau nggak beli, jangan kesini. Kata siapa aku nggak beli? Kamu nggak tahu siapa aku? Kamu cuma orang miskin, ya kan? Kalau kamu terus berjualan kayak gini, rezekimu rusak. 10 tahun ke depan, kamu bakalan jadi gelandangan. Kamu? Apa katamu? Kamu pikir kamu dewa yang bisa meramal nasib seseorang? Orang sok kaya seperti kalian berani mengutukku. Pergi sana. Apa sih? Berhenti. Jangan menyentuhnya. Wah, dia ganteng banget ya. Minta maaf ke istriku sekarang. Kalau tidak... Kau apa? Ganteng tapi pura-pura CEO. Jangan kira cuma karena tampak kau bisa ngancem ya. Hari ini aku mau usir kalian. Aku mau lihat apa aku beneran kehilangan pekerjaan. Kamu mau dipecat ya? Aku kabulkan. Aku akan beli toko ini. Apa? Beli toko kami?
bagus banget aktingmu. Ini butik mewah kelas atas. Nilainya lebih dari 10 miliar. Kalian itu cuma penipu. Berani nyumpahin aku lagi. Sana keluar. Kak, harganya 10 miliar. Gak sebanding kalau cuma buat minta maaf. Itu benar. Gini saja. Uangnya kasih ke aku, lalu aku yang minta maaf. Enggak. Hah? Kalian bertiga masih lanjut aktingnya ya? Bosku itu orang penting, sangat penting di ibu kota. Sekalipun kamu punya 10 miliar, kamu gak bisa beli. Jangan kurang ajar ke Pak Timo. Pak Timo, Pak Timo, kasih aku 9 miliar saja. Pak, Bapak pasti salah orang. Dia cuma orang biasa. Tutup mulut kotormu. Beliau ini Pak Timo Fuji, orang paling dihormati di ibu kota. Pak Timo, yang itu. Ada lagi yang mau dikatakan? Pak, Bu, maaf saya salah. Terlambat, kamu dipecat. Orang sepertimu gak pantas kerja di industri ini. Aku akan masukkan kamu ke daftar hitam. Pak, saya masih punya banyak tunggakan. Tolong jangan pecat saya. Kasih saya kesempatan lagi. Bukannya tadi sudah aku kasih kesempatan? Mulai sekarang toko ini milikmu. Ambil apa aja yang kamu mau. Hah? Apa? Aku boleh ngambil apapun yang aku mau. Kamu beliin kakak iparmu baju kayak gini. Masa bawa ke ibu kayak gini? Ibu mertua. Kakak, suka nggak sama baju yang kubeliin ini? Apa ini? Itu... Timo? Siapa yang bolehin dia ke sini? Apa kamu lupa moto keluarga Fuji? Pilih pasangan terhormat buat rezeki. Waktu dia masih di keluarga Soraya, masalah ada penyakit ada saja. Bahkan mereka hampir bangkrut. Sekarang kamu malah menikahinya. Kamu mau keluarga Fuji berantakan? Kak Timo, kok kamu gak sepitar aku sih? Yang satu anak buangan pembawa sial, satunya lagi bintang keberuntungan. Siapapun yang punya mata pasti bisa melihat yang benar. Siapapun itu keputusanku. Kalian gak boleh meremehkan. Lalu gimana kalau aku? Sudah siapkan 300 miliar untuk mas kawin? 300 miliar? 300 miliar? Hah, Kak, 300 miliar loh. Dengan kecerdasannya kita miliki, kita bisa mengembalikan kejayaan keluarga Fuji. Kayaknya cukup ngandelin Katimo saja. Kalau saja investasi kamu nggak gagal, kita nggak bakal gini. Timo, cuma Rara yang bisa dukung kamu dan bantu kamu mewujudkan impian. Sedangkan pembawa sial ini cuma bikin hancur keluarga dan bikin kamu kehilangan semua. Aku gak peduli kata kalian. Dia istriku. Lagi pula uang yang Rara ambil dariku lebih dari 300 juta. Katimo, mana bisa itu disebut mengambil? Bibi juga tahu di mana Yuli berada. Apa katamu? Rara benar, ibu yang nggak mau kamu ketemu dia. Kenapa, Bu? Bukannya sudah cukup Yuli bikin keluarga Soraya menderita? Selama ibu masih hidup, ibu tidak akan biarkan dia berada di rumah ini. Mas kawin 300 miliar, seumur hidup pun dia gak akan sanggup melakukannya. Aku akan pakai uang untuk mengambil segalanya darimu. Kamu itu miskin. Jadi ceraikan Timo dan kembalilah ke gunung. Hah? Paham gak? Dasar pembawa sial. Pak Timo. Investasi sebelumnya sudah menghasilkan 900 miliar. Apa? Kok bisa ya? Hampir 3 tahun keluarga Fuji gak ada penghasilan. 900 miliar. Tadi kan kakak ngeluarin 9 miliar. Bukankah itu 100 kali lipatnya? Jangan-jangan Katimo memang menikahi Dewi Kekayaan. Setelah Kak Timo menikahi Yuli, kita mulai dapat banyak rezeki. Apa dia benar-benar pembawa hoki? Terima kasih. Dengan uang ini, aku bisa mengembalikan semuanya. Apa hubungannya sama dia? Semua yang ada di dunia ini cuma dewa keberuntungan yang bisa kasih rezeki nomplok. Rezeki nomplok? Aku beringat. Sepertinya karena aku bawa mandi keberuntungan. Mandi keberuntungan yang katanya bisa mendatangkan banyak kekayaan. Katanya anak keberuntungan yang membuatnya sendiri. Menyentuhnya saja bisa bikin menang undian. Memakainya sehari bisa menggandangkan keberuntungan. Ini oh, jadi gitu caranya. Kamu lihat apa? Orang sial kayak kamu tuh ya gak akan membawa hoki buat orang lain. Kak Rara punya mani keberuntungan. Kamu punya apa? Pembawa sial. Manik keberuntungan.
Itu bukan manik keberuntungan, tapi itu manik pencuri hoki. Apa katamu? Akhir-akhir ini kalian semua sering sial kan? Investasi gagal, ketemu pria gak benar, kecelakaan terus, suami sakit. Kok kamu tahu? Karena dia punya manik pencuri hoki buat nyedot semua keberuntungan kalian. Untuk dirinya sendiri, makanya hidup kalian sial. Selama ini benalu, penipu, dan semua laki-laki yang pernah aku temui, ternyata ini tuh gara-gara manik itu. Laki-laki tua itu selingkuh dan kena penyakit ternyata karena manik itu. Pantas saja. Aku sering mengalami kecelakaan ketika aku sedang menyetir. Puluhan mobil edisi terbatasku hancur semua. Berarti keberuntunganku dicuri. Jadi maksudmu kebangkitan keluarga Soraya 5 tahun terakhir karena mereka mencuri keberuntungan keluarga Fuji? Mungkin. Katakan, apa yang sebenarnya terjadi? Itu pasti cuma kebetulan. Kalau aku benar-benar mencuri keberuntunganmu, buat apa aku bersikeras menikah denganmu? Aku sungguh menyukaimu. Rara benar. Uang 900 miliar dan mas kawin 300 miliar itu bukti ketulusan hati Rara. Ibu mau kamu segera bercerai. Gak akan. Baiklah, cerai saja. Kalau itu terjadi, perusahaanmu bakal bangkrut. Terus gimana putra sulungmu? Dikejar rentenir loh. Terus putra keduamu tabrakan dan mati. Dan putrimu disakitin habis-habisan sama cowok. Lalu kalian berdua akan sakit dan harus diamputasi. Jangan nangis kalau itu terjadi. Apa katamu? Kok dia bisa tahu ya sedetail itu? Yang aku tahu mereka tuh bakal mati mengenaskan. Ibu. Sebelum ada Kak Yuli, keluarga kita selalu kena sial. Terus setiap kali Kak Yuli ngabisin uang, kita pasti dapat balasan 100 kali lipat. Aneh kan? 100 kali lipat. Ibu juga dengar itu hari ini. Tadi kamu bilang apa? Cerai? Aku gak setuju. Jangan khawatir, kamu baik sama aku. Kalau nanti paling aku nodong kamu. Maksud aku bakal lindungin kamu. Bukan itu yang aku takutkan. Aku gak mau kamu pergi lagi. Bibi, paksa mereka cerai dong. Setelah Timo dan aku nikah, aku janji keluarga Fuji bakal lebih berkuasa. Kalau aja Tuan Zaki nggak bilang, nikah sama Timo tuh pasti bawa keberuntungan buatku. Dan juga, dia lumayan ganteng. Kalau nggak mah aku nggak bakal mau sandiwara kayak gini. Rara, gimana kalau Rara pulang dulu? Nanti ibu coba ngomong. Oke, di acara Lalang Amal besok, aku tunggu kabar baik dari Bibi ya. Tuan, manik pencuri hokimu sudah ketahuan. Gak masalah. Keluarga Fuji gak akan pernah berjaya lagi. Sebenarnya dari mana uang 900 miliar itu? Aku gak tahu. Tapi ada yang lebih penting yang ingin aku pastikan darinya. Pas banget, aku juga punya sesuatu yang sangat penting. Kamu duluan, ada apa? Kamu ngapain? Lepas semuanya. Gimana kalau kita mandi dulu? Kamu mikir apa sih? Aku cuma mau periksa apa kamu punya sesuatu yang bikin sial. Bikin sial? Jadi gini, waktu aku masuk ke rumah kamu, aku tuh lihat pohon rezekinya sudah mati. Terus posisi pedang Jenderal Guan terbalik. Dan yang paling parah, penempatan patung dewa kekayaan juga salah. Kalau posisi patung dewa kekayaan itu nggak benar, susah keluarga kamu kaya. Jadi hal penting yang kamu maksud cuma itu? Emangnya apa lagi? Kamu tuh dewa kekayaan pribadiku. Kamu nggak boleh bangkrut. Sekarang waktunya bahasa lain. Apa yang kamu lakukan? Kamu tadi mau ngapain? Aku cuma pastiin kamu gak akan ninggalin aku lagi. Gak bakal lah. Tapi aku peringatin ya. Aku itu 5 tahun latihan itu. Bukan buat main-main. Aku paham. Istirahatlah. Di acara besok, aku akan buat semua orang tahu kalau kamu istriku. Rara, meja-meja di depan itu buat para konglomerat di ibu kota. Nanti kalau kamu menawar barang, usahakan jangan menyinggung mereka. Oke. Aku nggak nyangka keluarga Fuji yang sedang sulit. Mereka masih punya tempat di meja utama. Aku yakin Bibi Sonya sudah menyuruh mereka bercerai. Jadi status keluarga Fuji akan jadi milik kita. Itu bagus. Keluarga kita sudah kaya. Kita cuma butuh statusnya.
Kabarnya Dewa Keberuntungan, dia punya murid baru. Hari ini dia juga akan datang. Kalau ada kesempatan, kamu harus mendekatinya. Murid Dewa Keberuntungan? Bukannya dia orang yang paling ingin didekati para konglomerat? Kakek pernah ketemu? Dulu, aku menghabiskan 10 triliun hanya untuk melihat seekor kucing. Kucing? Ya, Kok mereka belum cerai? hewan hoki? Kakek, gak salah lihat. Itu cuma kucing. Gak mungkin. Kucing ini dan Dewan Hoki yang aku lihat di gunung waktu dulu sama persis. Waktu itu aku cuma menyentuh kepalanya saja. Sakit di badanku langsung hilang. Sayangnya aku gak sentuh seluruh tubuhnya. Kalau enggak, keluarga kita jadi nomor 1 di negeri ini dulu. Kalau ini beneran hewan hoki, apa mungkin dia itu muridnya Dewa Keberuntungan? Kamu ini anak buangan keluarga Soraya. Berani-beraninya datang pura-pura jadi murid Dewa Keberuntungan. Malah bawa kucing bodoh ini nyamar jadi hewan hoki. Apa kamu mau bikin malu keluarga Soraya? Minggir. Hewan hoki apa ya? Ini cuma kucing liar yang kupelihara di gunung. Lagi pula, aku mau ngapain juga bukan urusanmu. Anak gak tahu diri. Berani bawa kucing liar untuk jadi hewan hoki. Itu kurang ajar sama Dewa Keberuntungan. Kalau beliau sampai marah kepada keluarga Soraya, bahkan 10 nyawamu gak cukup buat nebus. Pantas saja ayah ibu sakit-sakitan. Kayaknya gara-gara kamu gak hormat sama Dewa Keberuntungan. Siapa yang ribut di sini? Apa mungkin dia murid asli dari Dewa Keberuntungan? Saya perwakilan Dewa Keberuntungan, sekaligus pembawa acara konferensi ini. Silakan duduk semua. Dan mohon tenang. Selamat datang di acara lelang amal. Dalam lelang ini, ada banyak benda pembawa hoki. Dan juga yang berhasil menawar satu-satunya pusaka hoki akan mendapatkan berkah dari Dewa Keberuntungan. Katanya siapapun yang dapat berkah ini dijamin 3 generasi bebas penyakit dan bencana. Nggak sampai 3 tahun bisa masuk jajaran keluarga elit papan atas. Kekayaan tembus 100 triliun. Wow, ini benar-benar hadiah paling mewah di dunia. Beneran ada gak sih orang sehebat itu? Soal jalan takdir, guruku aja bilang cuma paham sedikit. Pusaka hoki kali ini harus jadi milikku. Tapi, sebelum lelang amal secara resmi dibuka, masih ada satu hal penting. Kali ini, kami secara khusus menggelar tes nilai hoki. Di dunia yang nasibnya gak menentu, faktor hoki seringkali menentukan sukses atau gagalnya seseorang. Yang nilai hokinya tinggi, berkesempatan bertemu Dewa Keberuntungan. Bahkan semua nilai hoki yang didapat akan diuangkan dengan jumlah yang sama. Apa ada yang mau coba? Saya mau. Baik, silakan. Hoki biasa. Dapat uang 97.000. Siapa yang bawa hoki dan siapa yang bawa sial? Setelah tes baru tahu. Ada yang punya nyali maju tanding sama aku? Yuli, cepat maju sana. Aku mau semua tokoh elit dan kalangan atas tahu kalau keputusanku hapus kamu dari silsilah keluarga. Keputusan yang sangat tepat. Aku gak tertarik. Kuat lemahnya hoki mana mungkin bisa diukur pakai batu gitu. Kurang ajar. Bisanya kamu meragukan batu tes hoki. Aku lihat kamu takut ketahuan ya kalau kamu pembawa sial. Takut keluarga Fuji dan semua pria di dunia gak mau sama kamu kan? Hah? Aku nikah sama Yuli. Gak peduli dia pembawa sial atau pembawa hoki. Jelas nggak? Timo, aku lihat kamu juga takut semua kalangan elit tahu kalau kamu sudah nikah sama pembawa sial. Dan reputasimu bisa hancur. Takut ya gak ada yang berani kerja sama kamu? Terserah ngomong apa. Oke, ayo tanding. Aku gak peduli orang lain bilang apa soal aku, tapi aku peduli soal suamiku. Kita lihat aja nanti gimana. Silakan. Gimana mungkin? 38 juta itu hoki tingkat atas. Bisa dibilang dia sosok unggul, anak keberuntungan. Selamat Nona, dapat hoki 38 juta. Ini tuh dibanding orang biasa nilai hokinya puluhan ribu kali lebih tinggi. Pantas saja keluarga Soraya selama ini berjaya banget.
Memang pantas jadi cucu kebanggaanku. Hokinya bagus banget. Lihat nggak, si pembawa sial. Nilai hokiku ini nggak akan pernah bisa kamu capai seumur hidup. Pembawa sial kayak kamu ini sudah seharusnya dijauhi sama semua orang. Biar kamu mati jadi busuk di jalanan. Kalau begitu kenyataannya, uang yang masuk ke keluarga kami kemarin pasti berkat Kak Rara yang bawa Oh hoki. ya, Dasar beban keluarga, masih belum ceraikan kakakku, ha? aku kan belum coba. Kalian udah ambil kesimpulan aja. Terlalu cepat kan? Nona, sepertinya Anda nggak ngerti bobot nilai hoki tingkat atas. Ini cuma ada 1 dibanding 1.000.000. Beli lotre pun, beruntungnya sama aja dapat tubuh suci sejak lahir. Kalau sampai nilai hokimu lebih tinggi dariku, aku akan berlutut dan panggil kamu kakak. Aku juga bakal akui di depan semua orang kalau aku pembawa sial. Benar. Kalau nilaimu lebih tinggi dikit, aku juga akan minta maaf secara terbuka. Oke, ini kalian yang ngomong ya. Ini? Mana mungkin? Itu 1 miliar. 1 miliar? Dia kan pembawa sial. Mana mungkin nilai hokinya dia segitu? Pembawa sial, dia ini ratu hoki. Kalau zaman dulu, model hoki segini aja bisa kuasai dunia, naik tahta jadi kaisar, dan berkuasa selamanya. Apa? Kalau zaman sekarang hoki sebesar itu mampu jamin satu keluarga hidup makmur dan jaya, bahkan disebut keluarga miliarder. Giliran kakakku dapat jackpot. Dia selalu kasih aku kejutan. Oke, sekarang kamu kasih tau aku siapa sebenarnya pembawa sial. Aku tahu, kamu itu vampir. Kemanapun pergi, kamu bisa sedot hokinya orang lain ke tubuhmu sendiri, buat mereka jadi sial. Masuk akal. Pantas saja, keluarga Surya nasibnya langsung membaik setelah usir kamu. Pak Timo, hati-hati sampai Anda mati kena sialnya. Kakak, kamu harus cerah sama dia. Jangan sampai keluarga kita mati sial. Oh, hebat banget. Punya adik ipar yang gampang banget dihasut ini. Takutnya aku udah salah nikah. Nah, gimana kalau... Gak akan. Timo, kalau sudah terlambat, kalian semua bakal hancur gara-gara dia. Jangan berlutut mohon sama aku. Konyol. Aku Timo gak pernah memohon sama orang lain. Saya Timo menyatakan, Bahwa dia Yuli, istriku yang sah. Dia pembawa hoki buatku dan keluarga Fuji. Gak akan kubiarkan siapapun ragukan dia. 100 miliar? Wah, gila. Wah, kamu reinkarnasi dewa keberuntungan. Nilai hoki 1 miliar bisa dapat aset ratusan triliun. 100 miliar bukannya bisa dapat aset kuadriliun. Gak mungkin. Dia nikah sama pembawa sial. Mana mungkin nilai hokinya setinggi itu. Batu tes hokinya pasti rusak. mana mungkin begitu? Saya sudah bawa batu hoki keliling dunia selama lebih dari 10 tahun. Tapi belum pernah lihat batu kayak gini. Pasti batunya yang rusak. Aku udah bilang kan dia pembawa sial. Bahkan benda suci sekelas batu tes hoki pun bisa rusak karena dia. Dasar pembawa sial. Saat itu harusnya aku gak kasih ibumu lahirin kamu. Dewa keberuntungan itu sosok yang sama. 10 juta konglomerat pun harus disembah. Kamu sudah rusak batu tes hoki ini. Sekarang bagaimana keluarga Soraya bisa bertahan? Kalau sampai dewa keberuntungan gak lagi kasih pelindungan buat konglomerat Draco, hukuman apa yang pantas buat kamu? Hukum mati! Hukum mati! Hukum mati! Hukum mati! Batu tes hoki ini mulai aneh setelah aku yang sentuh. Gak ada hubungannya sama dia. Kalau kalian gak puas, lampiaskan padaku. Kak, keluarga kita sekarang gak sejaya dulu. Kita gak bisa nahan marahnya keluarga elit. Terus kenapa? Dia gak boleh terluka. Sejak kecil sampai sekarang selain guru cuma dia satu-satunya yang bela aku kayak gini. Apa mungkin gara-gara kejadian yang waktu itu ya? Gak disangka karmamu datang secepat ini. Sekarang kamu dibenci sama semua keluarga elit. Lihat aja kamu mau ngapain. Anak keberuntungan? Apa? Batu tes hoki ternyata kasih gelar anak keberuntungan yang tak tertandingi sepanjang sejarah. Apa? Sebelumnya aku belum pernah dengar kalau batu tes hoki bisa kasih gelar. Kamu gak berbuat salah kan? Itu karena begitu sebuah gelar muncul, artinya Dewa Keberuntungan sudah memberi pengakuan. Selamat Pak Timo, Anda bisa bertemu langsung dengan Dewa Keberuntungan. Selamat Pak Timo, Anda bisa bertemu langsung dengan Dewa Keberuntungan. Anggap saja kamu bocah beruntung bisa dapat muridku jadi istrimu. Kalau lihat caramu perlakukan muridku dengan cukup baik,
Aku akan bantu kamu patahkan ketukan Muau. Apa bedanya sih sama dewa kekayaan? Kayaknya aku bisa lanjut belanja lagi dong. Gak mungkin. Grup Fuji itu selama beberapa tahun sudah mau bangkrut. Reputasinya menurun. Mana mungkin Timo bisa jadi putra pilihan langit? Katanya setelah Pak Timo nikah sama Nona Yuli, mereka dapat pemasukan ratusan miliar. Jangan-jangan Nona Yuli pembawa hoki tuh. Kamu sih pembawa sial. Jadi pembawa hoki buat suami? Aku ingat sekarang, nilai hoki kakak juga kebetulan 100 kali lipat dari Kak Yuli. Timbal balik 100 kali lipat, gak mungkin salah nih. Bertahun-tahun kalian ngatain aku pembawa sial, kalian harus minta maaf. Minta maaf? Mimpi sana. Hoki kalian bagus terus kenapa? Tanpa kekuasaan, tanpa koneksi, kamu bukan apa-apa. Setelah kamu diusir dari keluarga Soraya, kekayaan keluarga kami meroket. Itu membuktikan kalau hokimu itu gak ada gunanya. Benar, Rara punya insting bisnis yang tajam, wawasannya pun luas. Sebentar lagi pasti bisa pilih pusaka hoki asli buat dapat perlindungan dari dewa keberuntungan dan bantu keluarga Soraya dapat sukses besar. Seleksi lelang berikutnya benar-benar gak ada hubungannya sama nilai hoki. Dengarkan, asal bisa dapat berkah dari dewa keberuntungan, maka bisa jamin kemakmuran 1000 tahun. Dan cuma orang seberuntung aku yang bisa pilih pusaka hoki asli. Oke, nanti lihat aja. Aku ini sudah jadi dewa bumi. Kenapa kutukan maut gini aja aku gak bisa lepas? Timo ini sebenarnya cari gara-gara sama siapa? Pusaka hoki kali ini cuma ada satu. Apa Dan ini itu? semuanya adalah barang langka. Manisan buah. Jadi setelah semua barang selesai dilelang, akan kami umumkan mana pusaka hoki asli. Keluarga Fuji sudah lama terpuruk. Kalau kita bisa pilih yang tepat, pasti keluarga elit lainnya ingin dekati kami. Pesanan akan banyak, keluarga Fuji akan kembali ke puncak kejayaan. Ada yang kamu mau? Aku mau itu. Manisan buatan? Kamu gila? Dengan kondisi keluarga Fuji saat ini, cuma bisa dapat satu barang. Sudah kuduga dasar udik, sukanya cuma makanan sampah. Kalau kamu bisa pilih pusaka hoki yang asli, 10 triliun pun ku kasih. Pak Timo, jangan sampai Anda kena tipu si pembawa sial. Apapun yang dia pilih, sudah pasti sampah. Saya tawar manisan buah ini 1 miliar. 1 miliar? Kak, uang 1 miliar itu sudah bisa buat beli manisan seharga 1 gedung. Kalau dia mau, barangnya harus ada. 2 miliar. Sudah deh, lupain aja. Buang-buang uang cuma buat manisan. Nanti aku juga bisa makan kok. Keluarga Fuji sekarang tuh udah hampir gak punya uang. Udah deh, gak usah sok kaya. Apalagi barang yang dia pilih itu tuh ternyata cuma sampah. Gak mungkin itu pusaka hoki. Pak Timo, jangan sia-siakan kesempatan ini cuma buat si pembawa sial. Nyalakan lentera. Pak Timo ternyata nyalakan lentera. Selama lentera belum padam, Pak Timo akan naikkan harga sampai akhir. Kak, kamu bosan hidup? Buat manisan gak guna itu, kamu nyalakan lentera? Kak, kalau kamu kayak gini, kamu bakal bikin hancur keluarga. Oke. Aku mau lihat. Kamu bersedia bayar berapa sih? Aku tawar 80 miliar. Aku tawar 80 miliar. 80 miliar? 80 miliar. 80 miliar? Bagus, bagus. Kak Rara, kamu beneran penyelamat keluargaku. Habiskan 80 miliar, biar kakakku sadar. Cuma kamu yang bisa. Rara, kamu ini ngapain sih? Gimana kalau dia naikkan tawarannya? Aku nggak sudi barang-barang di sini dia dapetin dengan mudah. Asal tahu aja ya, meski keluarga Fuji sempat punya ratusan miliar, pasti udah habis buat tambah sulam utang. Timo, uang tunai yang kamu punya nggak banyak sisanya kan? Udahan aja deh. Turunin aja lentaranya, biar dia rugi besar 80 miliar, itu baru sepadan. 100 miliar. Gila. Banyak banget. Kak, kamu sudah gila ya? Habiskan 100 miliar cuma buat manisan. Uang sebanyak itu bisa beli segunung manisan. Manisan buah seharga 100 miliar ini jadi pengen cobain. Pak Timo tuh masih ngotot buat buktiin kalau dia pembawa sial ya. Kalau gitu aku kabulin deh. Lihat aja gimana keluarga Fuji bisa bangkrut gara-gara manisan. Dan gimana kalian berlutut memohon ke aku. Siapa sangka keluarga Fuji yang dulunya paling berpengaruh di ibu kota, sekarang gara-gara satu tusuk manisan malah menuju kehancuran. 100 miliar. Ada yang menawar lebih tinggi? 100 miliar pertama. 100 miliar kedua. 100 miliar ketiga. Selamat Pak Timo, Anda memenangkan manisan buah ini.
Gak disangka, baru mulai sudah seseru ini. Kejadian yang langka banget. Selamat Pak Timo, sudah jadi orang yang sangat bodoh. Masih ada lagi yang kamu mau? Nggak ada. Ya Tuhan, 100 miliar. Itu udah cukup buat aku makan minum sepuasnya. Semua barang sisa, aku taruh 10 triliun dan ambil semua. Setuju semua? Atau ada yang keberatan? Atas dasar apa? ya? Emangnya mereka pikir siapa? Mau borong semuanya? Iya, di sini kan bukan tempat buat cari muka deh. Rara, kamu ngapain sih? Kamu nggak tahu kalau berbuat begini bisa menyinggung keluarga elit lain. Kalau sampai keluarga Soraya bisa dapat berkah dari Dewa Keberuntungan, aku Rara berjanji di hadapan kalian, kami pasti jalin kerja selama 100 tahun dengan semua. Kita semua akan kaya dan sukses bersama. Gimana semua? Apa setuju? Gimana semua? Apa setuju? Kayaknya masuk akal juga. Keluarga Soraya pegang pasokan menengah ke bawah. Lagi pula ada yang lebih dari 100 barang. Belum tentu mereka menang semua. Saya setuju. Saya setuju. Saya setuju. Saya setuju. Memang Rara punya otak bisnis. Nggak kayak idiot ini yang cuma tahu makan doang. Nggak ada yang nawar lagi. Ketok palunya. 10 triliun pertama, 10 triliun kedua, 10 triliun ketiga. Kalau begitu, selamat untuk Nona Rara. Dengan harga 10 triliun, membeli semua sisa barang yang ada. Bagus deh. Keluar uang 10 triliun cuma buat beli tumpukan barang kayak gini. Kayaknya kekayaan keluarga Soraya bakal habis ludes gara-gara kamu. Dasar Nora, tahu apa kamu? Barang apapun yang kupunya di sini jauh lebih hebat dari manisanmu, Timo. Sebentar lagi kamu akan ngerti kalau nikah sama dia itu keputusan yang bodoh dan fatal. Kalau pusaka hoki bisa dicapai dengan cara gitu, lebih baik gak usah memilikinya. Benar? Aku setuju. Pak Timo, tunggu sebentar. Manisan buah yang baru saja Anda menangkan adalah pusaka hoki asli. Apa? Kamu bilang apa? Manisan sampah ini bisa membuat keluarga kami kaya raya dan mengubah nasib. Kayuli, hebat banget. Apa? Apa kamu gak salah? Kami keluar 10 triliun buat borong barang sebanyak ini. Mana mungkin pusakanya cuma itu saja? Pasti kalian sudah bersekongkol. Aku tolak bayar 10 triliun ini. Kamu pikir Dewa Keberuntungan bakal tergiur sama 10 triliunmu? Kalau sampai nggak bayar, hati-hati aja besok keluarga Soraya bakal hancur. Aduh, adikku beneran punya otak bisnis ya. Buang-buang uang 10 triliun demi nyelamatin dompet keluarga elit. Hebat, aku salut. Kamu? Sudah kacau gini, kok kakek masih belum pingsan ya? Kamu... Gak usah bangga dulu. Pondasi keluarga Soraya masih kuat. Di tanganku masih ada banyak lembar saham dari Grup Fuji. Aku mau lihat berapa lama lagi Grup Fuji bisa bertahan. Kakek, ayo pergi. Silakan Pak Timo, pergi ke ruang VIP untuk terima berkah dari Dewa Keberuntungan. Anak muda, badanmu bagus juga ya. Apa maksud Anda? Nggak apa-apa. Tapi sebagus apapun badanmu, takutnya gak bisa tahan bencana kehancuran keluarga ya. Keluarga Fuji akan hadapi bencana kehancuran? Keluarga kalian sudah lama dikutuk. Dengan kemampuanku, aku cuma bisa selamatkan satu orang. Kamu mau aku selamatkan siapa? Sialan! Timo dan Yuli, kalian rebut keberuntungannya panggungku. Tuan muda, kenapa kamu datang? Kamu gagal lagi. Kasih aku satu kesempatan, aku pasti akan rebut Timo lagi. Ini kesempatan terakhirmu. Saat itu, aku membuatmu jadi nona besar keluarga Soraya. Begitu juga sekarang, aku bisa membuatmu kehilangan segalanya. Iya. Tapi Tuan muda, kenapa kamu paksa aku nikah sama Timo? Karena Yuli. Apa? Aku pernah ngajar seorang pengkhianat. Itu hal memalukan dalam hidupku. Sekarang, aku harus uji gadis keras kepala itu. Bilang saja, kamu mau aku selamatkan siapa? Aku mau selamatkan ibuku. Kamu bilang apa? Ibuku. Lalu, gimana dengan istrimu? Aku akan menceraikannya. Dengan gitu, aku selamatkan 2 orang. Kamu sangat pintar, nak. Baiklah, gak perlu cerai. Asalkan kamu perlakukan istrimu dengan baik, segala krisis akan hilang dengan sendirinya. Beneran? Tentu saja beneran.
Dia itu orang yang kupilih. Bintang keberuntungan yang turun dari langit. Dia yang akan lindungi keluarga kalian. Menurutku ini bintang hoki yang tak tertandingi. Bahkan aku mengandalkan hokinya agar aku bisa naik tingkat. Bu, Dewa Keberuntungan bilang dia itu bintang keberuntungan dari langit. Dewa keberuntungan beneran bilang gitu? Iya beneran. Jadi sekarang kalian perlakukan dia baik-baik. Kayaknya Dewa keberuntungan punya selera bagus seperti guruku. Kak, jangan bilang kamu anggap dia punya kekuatan super ya. Kalau memang sehebat itu, lalu untuk apa keluar 100 miliar di pelelangan? Kenapa uangnya nggak balik? Sebenarnya Dewa keberuntungan bilang apa? Timo, kenapa kamu tega bohongi kami? Aku punya rekamannya. Dengarkan sendiri. Gila! Kak! Nggak nyangka kamu kepikiran buat merekamnya. Gak perlu didengar. Rekaman itu palsu. Apa sih yang dilihat Tuan Zaki dari dirinya? Tapi dia akan segera diusir dari keluarga Fuji. Rara, kamu bilang rekaman itu palsu. Sebenarnya ada apa? Bukan cuma rekamannya palsu, tapi batu tes hoki di lelang hari ini dan Dewa Keberuntungan, semuanya palsu. Semuanya palsu? Hah? Kak Rara, banyak orang penting hari ini. Ini gak mungkin palsu kan? Saat ini Dewa Keberuntungan asli mengeluarkan pernyataan. Lihat aja sendiri. Semuanya. Tuanku sudah tiada 10 tahun lalu. Sebagai Dewa Keberuntungan baru, aku gak tahu apa-apa soal lelang kemarin. Tolong jangan percayai rumor atau menyebarkannya. Kita lihat opinimu sekarang. Dasar licik wanita sepertimu tidak pantas untuk keluarga kita. Pergi sekarang juga. Sudah kuduga. Gimana orang sepertinya bisa punya keberuntungan tinggi? Bahkan sampai dapat pusaka hoki. Ternyata semua palsu, hah? Semua ini ulahmu menipuku 10 miliar demi mengamankan statusmu sebagai Nona Fuji. Serahkan 10 miliar itu. Puas kamu? Aku percaya semua ini asli, dan aku percaya Yuli. Timo, beberapa tahun ini aku memang berlebihan. Tapi aku beneran cinta padamu. Kamu jangan ketipu sama dia dong. Hah? Aku pembohong? Di keluarga Soraya dulu, kamu gelapin uang dan manipulasi data lalu nyalain aku bisa diem aja. Sekarang kamu buat aku dipermalukan online, puas kamu bikin aku hancur. Itu karena ulahmu sendiri, ngapain nyalahin aku? Oke, guruku bilang, kalau ada orang yang menyakitiku, akan dapat hoki jelek. Masih aja pura-pura, kalau kamu benar, biar aja petir menyambarku. Beneran ada petir? Kak Rara, kalau memang harus, aku mau nikah jadi keluargamu. Itu mungkin cuma kebetulan. Kalau aku hari ini bohong, aku rela disambar petir. Itu jadi kenyataan. Kusarankan akui saja, agar kamu gak kesambar petir dan bikin rumahku berantakan. Semua yang kau bilang itu beneran? Kak Rara, aku percaya padamu kok. Biarkan aku nikah sama kamu ya. Aku akan menyayangimu dan membuatmu nyaman. Kamu itu gak pantas. Untuk menyelesaikan krisis keluarga Fuji, kamu seenggaknya butuh 10 miliar. Kalau berani, ayo bersaing denganku. Kita lihat siapa yang dapat 10 miliar duluan. Aku terima. Kalau kamu kalah, kamu gak boleh datang ke sini lagi. Baiklah, kita sepakat. Ibu kan percaya banget tahayul. Kak Rara hampir mati tersambar petir. Gimana kalau perlakuan kita ke kakak ipar dibalikin 100 kali lipat? Ibu akan tenang saja. Kalau Rara nggak bohong, apa mungkin tersambar petir? Semua yang baik dan buruk akan dibalikan 100 kali lipat. Itu terlalu tahayul. Gak percaya? Diamlah. Apa yang terjadi hari ini memang agak aneh. Lelang Dewa Keberuntungan sudah dimulai beberapa bulan. Kalau memang palsu, pasti sudah dihentikan. Kamu sebaiknya istirahat. Hubungan dengan mereka serahkan pada ibu. Apanya 100 kali lipat? Aku gak percaya. Ayo. Tommy, Gak apa-apa, gak perlu dipedulikan. Ayo. mandilah. Gak bisa, guruku bilang kalau aku tergoda hokiku akan berkurang. Gak bisa. Kamu mikirin apa?
Aku mikir betapa baiknya kamu padaku. Mengapa kamu baik sekali padaku? Aku baik. Iya, tentu saja. Kamu percaya aku tanpa syarat. Kamu bahkan menolak Rara. 15 tahun lalu kamu pernah selamatin anak laki-laki tenggelam. Tikus tenggelam itu kamu ya? Maaf ya, kamu nggak mau bilang apa? 15 tahun lalu aku dibius orang. Kamu selamatkan aku. Waktu itu aku pikir kamu adalah takdirku. Saat aku bangun besoknya kamu pergi. Ku cari kamu kayak orang gila. Oh, Kak Heran. Jadi apa rencanamu untuk membayar penyelamatmu? Itu saja. Aku bukan orang mesum. Maksudku itu, hiduplah bersamaku. Kak, ada sesuatu. Kak, ini darurat. Gimana kalau kalian berdua tenang dulu? Ada apa? Kak Tommy, dia kecelakaan. Di mana? Nasib sial apa ini? Tuan Saki ngasih tahu apa yang harus dilakukan pada Timo dan Yuli. Kenapa malah dia yang nyetir? Apa yang terjadi? Ibu, ini salah dia. Aku cuma mengemudi, tapi dia tiba-tiba malah menabrak mobilku. Dia melukai lenganku. Apa? Kamu ini nyetirnya gimana? Kalau tangan putraku terluka, ku buat kamu membayarnya. Pria ini kenapa kelihatan gak asing? Bukannya dia yang menghina kamu di acara kencan? Oh, itu beneran dia. Mulutmu kenapa? Lidahmu kegigit? Masih bisa ngomong? Keadaannya juga parah. Kaca depan mobilnya pecah dan menyobek mulut dan lidahnya. Kasihan sekali. Aku bertaruh, dia nggak akan bisa ngomong lagi. Dia pantas dapatkan itu. aduh. Dia cuma ngomong hal buruk ke kakak ipar dan sekarang lidahnya kayak gini. Jangan-jangan apa yang kamu katakan ke kakak ipar berbalik. Kak, bukannya kamu dorong kakak ipar tadi pagi dengan lengan itu? Kupikir juga begitu. Apa hal seperti itu ada beneran? Kita lihat, apa kamu masih berani melakukannya lagi? Kamu ini ya, banyakin berbuat baik, jaga mulutmu dan nyetir hati-hati. Kamu ini siapa ngajarin aku? Omong kosong apa ini? Aku gak percaya ini. Akan kubunuh kamu. Tuan Zaki akan melindungi keluarga Yoris. Awas! Kamu yang hati-hati. Kamu bahkan gak bisa berdiri. Ini gak ada hubungannya sama aku. Ini semua sangat aneh. Dia gak mati kan? Kita cuma bela diri. Kalau mati dia pantas. Oke, Tanganmu gak apa-apa? gak apa-apa. Dulu waktu di gunung aku belajar beberapa teknik. Adapun dia, Oh, dia masih bernafas. Mungkin dia cuma kehabisan darah. dia coba membuat masalah dan nyaris terbunuh karenanya. Kalau Yuli terluka, bisa jadi masalah. Yuli, kalau ibu ada ngomong sesuatu dan itu menyakiti, tolong jangan masukin hati ya. Ibu gak bermaksud. Ibu bicara apa? Kenapa juga aku marah? Justru ibu gak pernah bicara sesuatu yang menyinggung aku. Oke? Ibu sumpah gak akan. Kakak ipar, aku minta maaf. Kemarin aku gak bermaksud. Apa wanita ini bisa membawa hoki? Tapi jahat padanya cuma membawa masalah. Gak apa-apa. Pokoknya mulai sekarang tangan kamu udah gak bisa nabrak aku lagi. Kamu mikir juga gak? Kalau kejadian ini sedikit aneh. Ini sedikit aneh. Tapi apa yang ditabur itu yang dituai. Bisa dibilang dia dapat ganjarannya. Bukan itu yang kubicarakan. Kami baru saja dapat doa dari Dewa Keberuntungan. Banyak keluarga besar mau kerjasama, tapi tiba-tiba ada orang bilang ini palsu. Dan adikku mengendarai mobilku waktu kecelakaan. Maksudmu ada orang sengaja mengincar kita? Mungkin saja. Hah? Kamu mau ngapain? Cek benda jahat di tubuhmu. Kan tadi belum. Cepat buka.
Gimana kalau kita buka bareng? Timo, rapat investasi besok, ibu ikut ya. Kalian lanjut saja. Gak kusangka anakku kok begitu. Dia minta wanita untuk memulai. Memalukan. Ibu salah paham. Kita berdua cuma... Ibu, ada apa? Lelang investasi besok akan menentukan nasib keluarga Fuji. Ibu ingin pergi denganmu. Oke. Besok waktunya mereka tahu kekuatan asli keluarga Fuji. Kita juga ikut. Kakak ipar, ada 1 miliar di kartu ini. Investasi saja semaumu. Kakak ipar, kartu ini ada 5 miliar. Investasikan semaumu. Apanya 100 kali lipat? Aku ingin lihat apa dia ajaib seperti yang dibilang. 6 miliar, gunakan semauku. Baiklah, aku ambil. Makasih. Bukannya ini nyusahin Yuli. Investasi itu nggak gampang. Investasi? Bukannya ini cuma nyetor uang. Kamu bahkan nggak tahu acara apa ini. Kalian berdua nggak kerjasama ngambil uangku kan? Kakak ipar nggak salah. Begitu kamu investasi, asosiasi dagang akan umumkan berapa banyak nilai proyeknya. Mereka ngomongin apa sih? Aku sama sekali nggak paham. Simpelnya gini, seperti membeli tiket gosok. Kamu beli kertas gosok, dan ketua akan kasih tahu kamu menang berapa. Terserah deh, ini cuma investasi kecil kan? Serahkan padaku. Tunggu. Ibu percaya saja Kak Yuli kali ini. Setelah semua dan apa yang terjadi, aku mulai ragu. Sebulan yang lalu ibu beli properti. Ini 50 miliar. Tolong bantu ibu ya. 50 miliar? Ibu, waktu investasi proyek sebelumnya kalau lebih dari 50 miliar, kamu gak kasih izin. Sekarang kamu kasih dia 50 miliar. Kamu pilih kasih. Diamlah. Ambil ya. Makasih Ibu. Kalau balasan 100 kali lipat nyata, keluarga Fuji selamat. Kemarin si Rara hampir tersambar petir. Percaya dia saja. Banyak sekali orang penting di sini. Gak nyangka ngumpul semua. Terakhir kali, kau buat keluarga Soraya rugi 10 miliar. Kali ini, kalau kamu bisa menutup semua, kupikir kamu gak perlu menjadi penerus keluarga Soraya. Kakek, terakhir kali aku dijebak si Jalang Yuli. Hari ini akan kubawa keluarga Soraya ke puncak. Dasar bodoh, beraninya dia. Saat investasi ini berhasil, akan jadi giliranmu yang mundur. Terakhir kali datang, keluarga Fuji menipu kita. Kalau mereka berani kembali, kubuat mereka menyesal. Itu benar. Menipu keluarga Soraya 10 miliar. Sepanjang hidup, aku gak pernah lihat orang kurang ajar. Gak tahu malu dan hina. Kakek, bukannya setiap hari kakek lihat? Kakek, bukannya setiap hari kakek lihat? Kakek, orang kurang ajar, gak tahu malu dan hina. Bukannya orang yang selalu bersama, selalu menemani, yang kakek perlakukan spesial. Yuli, maksud kamu apa? Dasar orang hina. Belum cukup mempermalukan keluarga Soraya. Menyinggung dewa keberuntungan. Masih berani bikin masalah. Dia benar. Pada konferensi ratusan miliar ini, Ketua Asosiasi Dagang harus melakukan dewa keberuntungan baik-baik. Dasar, beraninya nunjukin muka. Sejak keluarga Fuji ingin sesuatu, sejak kapan kalian berani mengkritik? Keluarga Fuji sudah berubah. Selain itu, ku dengar dewa keberuntungan yang asli akan datang. Saat itu terjadi, kamu masih bisa lindungi dia. Asing. Dasar pengkhianat. Aku sudah melakukan tugasku dan berencana ke atas. Beraninya kamu menyebutku penipu dan menghina muridku. Kamu pasti ingin mati. Siapapun yang datang, aku lindungi dia. Meskipun dia gak sekompeten aku, bisa ku bilang auranya lebih kuat dari punyaku. Itulah priaku. Gimana kalau kamu gak bisa? Konferensi hari ini mengenai keluarga terpandang untuk 20 tahun ke depan. Saat waktunya tiba, keluarga Soraya kami akan ke atas surga. Dan kalian semua cuma bisa melihatku dari atas lumpur. Tommy, Maria, mengingat kalian berdua biasanya bersikap cukup baik, akan kukasih kesempatan terakhir. Kalau kalian mau memutus hubungan dengan keluarga Fuji,
aku bisa biarin kalian jadi anjingku. Rara, beraninya ngomong begitu? Aduh, maaf, aku hampir lupa padamu. Kalau kamu ceraikan Tuan Tante sekarang, aku izinin jadi pengasuh di rumahku. Kamu? Jangan keterlaluan. Kamu sudah gak mau dengan Timo? Tentu aku mau, tapi selama ini kamu gak membantu sama sekali. Apa yang kuharapin darimu? Saat keluarga Soraya menjadi keluarga terkaya di Draco, akan kubuat Timo berlutut dan memohon untuk menikahiku. Kamu, dasar cerewet. Timo benar gak nikahin kamu? Kapan Timo Fuji berlutut ke orang lain? Orang berlutut padaku. Kalau berani hina keluargaku lagi, gak akan kumaafkan. Baiklah, aku akan lihat saat kamu kehilangan semua sekuat apa kamu nanti. Adikku, terlalu cepat bagimu nunjukin sifatmu. Itu sangat buruk. Karena aku percaya diri, gak perlu pura-pura bodoh sepertimu. Perhatikan baik-baik. Ini apa? Cahaya putih ini, cuma di dekatnya saja aku merasa segar. Ini kan pusaka hoki. Ini pusaka hoki gak ternilai. Itu bisa bawa hoki. Aku tahu itu. Manisan buah sebelumnya sama sekali gak bersinar. Gimana bisa jadi pusaka hoki? Kamu sudah dapat persetujuan Dewa Keberuntungan. Kapan itu? Kenapa gak kasih tahu kakek? Aku ingin kasih kejutan, Kek. Dewa Keberuntungan tahu kalau aku telah ditipu 10 miliar. Dia merasa itu gak benar, jadi dia ngasih aku pusaka hoki. Dia juga bilang akan memberkati keluarga Soraya dengan kemakmuran 100 tahun. Aku gak percaya bisa kerja gitu. Kak Rara, Balik kamu. Seseorang harusnya gak arogan. Gak peduli apa yang kamu punya, bukan berarti dia bisa hina keluarga kita. Kamu ingin ngomong apa padanya? jangan lupa. Belum lama kamu buat kakak iparmu dalam bahaya. Mengerti, aku gak coba menjilatnya. Mau menjilat? Sudah telat. Mau menjilat? Sudah telat. Aku Rara Soraya, wanita yang menepati janji. Dengan ini kuumumkan, hari ini yang bermitra dengan keluarga Soraya, kupastikan mereka makmur 100 tahun. Tapi siapapun bermitra dengan keluarga Fuji, aku akan menjadi musuh kalian selamanya. Keluarga Soraya mendapat berkat dari dewa, mereka akan melambung tinggi. Saat konferensi dimulai, apapun proyeknya Nona Rara akan kami dukung sampai akhir. Dukung sampai akhir, dukung sampai akhir, dukung sampai akhir. Kita sudah berakhir. Keluarga kita menjadi musuh semuanya. Kita harus gimana sekarang? Ngapain takut? Kalau nggak ada yang memihak, kita tinggal jadi pemimpin. Kita buat jalan sendiri. Sangat ambisius, aku dukung. Semuanya tolong tenang. Konferensi hari ini memiliki proyek dengan total ribuan. Tiap-tiap keluarga cuma bisa investasi 3 dari semuanya. Setelah semua keluarga memilih jumlah investasi dan proyek mereka, nilai proyek akan diumumkan. Sekarang, konferensi investasi resmi dimulai. Kakak, dengan 1 miliarku, kamu mau yang mana? Host itu tadi bicara apa? Aku gak ngerti sama sekali. Host tadi bicara apa? Aku gak ngerti sama sekali. Dasar bodoh. Bahkan gak tahu aturannya. Kalian gak akan biarin investasi untuk dia, kan? Iya, kita putuskan dia yang nentuin semua. Apa? Keluarga Fuji ingin semuanya? Dan biarkan sialan ini nentuin nasib kalian. Dasar gila. Satu-satunya orang yang bisa nentuin nasib keluarga cuma orang jenius seperti Rara. Jenius bisnis juga dapat berkat dari Dewa Keberuntungan. Orang yang terpilih, begitulah dia. Orang bodoh sepertimu, dia bahkan gak berhak menggunakan sedikit pun uang. Yuli mungkin gak paham bisnis, tapi dia bintang keberuntungan kami. Aku pilih proyeknya, dia yang investasi. Kadang orang awam melihat lebih baik daripada ahli. Gak masuk akal. Gak heran keluarga Fuji mundur, milih pria kasmaran sebagai bos, sudah gak tertolong. Gimana tawaranku yang tadi? Berubah pikiran? Menjadi anjingku ada untungnya juga loh. Tas yang kamu suka bakal jadi milikmu. Aku gak akan jadi anjingmu. Kakak, 1 miliar itu kupercayakan padamu. Semua ini proyek yang bagus. Punya potensi jadi populer. Pilih satu. Aku pilih
Yang ini 1 miliar dari Maria ku investasikan ke sini. Kasihan milik kios murahan. Kios murahan? Kakak, apa kamu yakin gak dipertimbangin lagi? Kamu sudah lama di desa. Seleramu persis seperti orang rendahan dari desa. Memilih kemewahan dengan harga terjangkau. Sungguh menggelikan. Kamu gak punya selera. Kemewahan terjangkau? Apa itu masih dibilang mewah? Itu cuma toko di pinggir jalan. Aku pilih ini, konsep kemewahan tingkat atas minimalis. Ini bagus. Ya, ini bagus. Wah, Ya, ini investasi potensial. yang bagus. Barang mewah seharusnya sangat mahal. Jadi kalian orang bawah gak akan mampu membelinya. Bahkan gak bisa melihatnya. Apanya barang mewah? Bukannya sama saja nipu orang. Di era ekonomi seperti ini, sekarang era pengeluaran cerdas. Milih yang murah dan sesuatu yang penting. Itu yang semua orang mau. Oke, aku percaya padamu, Kak. Aku setuju dengan ini. Sangat percaya diri. Kalian berani bertaruh denganku. Sangat percaya diri. Kalian berani bertaruh denganku. Adikku, kamu sangat suka bertaruh ya? Tapi kamu memang pecundang. Terakhir kali kamu bilang padaku kalau kalah kamu bakal berlutut. Masih belum dilakuin juga? Benar tuh. Gak ada gunanya bertaruh denganmu. Kita gak bertaruh. Terakhir kali kalian curang. Kali ini kita bisa tantangan kontrak. Jadi mau taruhan apa? Ayo bertaruh proyek siapa yang nilainya lebih tinggi. Yang kalah akan ngasih salah satunya 100 miliar. Dan mereka juga harus menggonggong 3 kali. Apa kalian berani? Semua yang diprediksi Kakak Ipar, keuntungan 100 kali lipat beneran. Nggak mungkin ini akan gagal kan? Ku terima taruhanmu. Maria, kamu tanda tangan tanpa lihat. Aku kebawa suasana dan lupa. Lagi pula aku nggak bisa biarin kamu menggonggong. Kamu pelindungnya setia. Bentar lagi kutunjukkan padamu betapa bodohnya pilihanmu. Curlelang, untuk proyek kali ini aku invest 10 miliar. Sekarang silakan umumkan evaluasi kedua proyek ini. Aku sudah bilang tadi, semua keluarga harus menentukan pilihannya, baru bisa diumumkan. Kalian gak ikut? Kalian gak ikut? Ya, kami ikut. Ya, kami ikut. Aku mau juga. Benar kan? Iya, tentu saja mau. Anak keberuntungan pilih proyek ini udah pasti bakal menang. Siapa tahu bisa dapat keuntungan 1.000 atau 10.000 kali lipat. Aku invest 20 miliar. Aku invest 30 miliar. Aku juga. Lihat kan? Banyak yang ikut aku tapi nggak ada ikut kamu. Berarti kamu sudah pasti kalah. Sekarang sudah bisa diumumkan? Sekarang aku resmi umumkan valuasi proyek lelang pertama malam ini. Konsep kemewahan unggulan yang dipilih keluarga Soraya dan keluarga terpandang. Valuasinya bernilai 3 miliar. Semua dana yang melebihi 3 miliar akan dimasukkan ke asosiasi dagang demi mengembangkan proyek yang lebih Apa? baik. Cuma 3 miliar? Cuma 3 miliar. Ini berarti kita rugi. Maksudnya apa? Cuma 3 miliar. Aku invest 10 miliar, berarti rugi 7 miliar. Maksud kamu itu apa? Bukannya kamu bikin semua orang gak dapat untung sepeser pun, iya kan? Ya, benar. Maksudnya apa, Budara? Kita semua invest ke kamu puluhan miliar. Kali ini anggap aku rugi. Aku nggak akan ambil sepeser pun. Tapi aku yakin valuasi proyek mereka pasti lebih rendah. Gak mungkin sampai 100 juta. Jangan lupa, Rara ini anak keberuntungan. Dan dia bukan siapa-siapa. Konsep kemewahan murah yang dipilih keluarga Fuji, valuasinya 100 miliar. Diperkirakan tahun depan, valuasinya akan naik 100 kali lipat. 100 miliar? Selamat keluarga Fuji, berhasil memenangkan proyek ini dengan valuasi 100 miliar. Selanjutnya akan menerima modal tambahan dari asosiasi dagang. 100 miliar? Tahun depan bakal naik 100 kali lipat lagi. Berarti investasi 1 miliar dapat untung 10.000 kali lipat. Mana mungkin proyek kayak gini punya valuasi setinggi itu? Penyaluran dana bertahap, jangan-jangan tahun depan invest 10 triliun lagi. Benar. Untungnya 10.000 kali lipat. Wah, banyak sekali. Mereka yang dapat untung berkali-kali lipat. Kakak, kita menang. Aku nggak perlu menggonggong. Tapi aku gak paham sama proyek ini. Aku serahin kamu ya. Sayang banget sama kakak. Mulai sekarang kakak bisa pilih tas apapun. Pilih sesukamu, aku yang beliin. Sudah kuduga, pilihan kita memang selalu tepat. Gimana? Ada orang yang harus terima taruhan kan? Benar. Menggonggong sana 3 kali ya. Gimana? Berani bertaruh harus berani kalah. Maria, aku gak pernah bersikap buruk ke kamu. Kali ini lupain aja. Gak bisa.
Kalau tadi kami kalah, kalian bakal biarin gitu aja. Bahkan paksa kami bikin perjanjian. Takut kami ingkar janji ya? Oh, jangan-jangan kamu yang ingkar. Oh, kayaknya integritas keluarga Soraya nggak ada apa-apanya ya. Kalau kalian mau berbisnis sama dia, sebaiknya dipikirkan baik-baik. Benar sekali. Bahkan masih berani mengaku sebagai anak keberuntungan. Menurutku, karakter dan keberuntungannya sama-sama payah. Ayo gonggong, gonggong, gonggong. Ya, gonggong. Duh, kakek, tolong aku. Taruhan ya, taruhan. Gonggong saja. Jangan permalukan keluarga Soraya. Ayo gonggong, gonggong, gonggong. Gonggong. Kuk, kuk, kuk. Untuk penghinaan hari ini, akan aku balas 1.000 bahkan 10.000 kali lipat. Sama uang kompensasinya 100 miliar. Nih, ada 100 miliar. Uang 1 miliar punya adik naik 100 kali lipat lagi. Mungkin bukan cuma 100 kali lipat. Jangan-jangan kakak ipar beneran dapat untung ratusan kali lipat. Hei, kakak ipar, cepat ambil 5 miliar buat investasi. Pilih proyek yang lebih bagus. Aku mau naik mobil mewah, gaya hidup bebas dan bergaya. Nanti kamu nggak boleh sembarangan nyetir. Jangan ngebut ya. Siap, pasti gak ugal-ugalan. Ya ngebut juga. Cepat pilih satu proyek kakak ipar. Kak, pilihkan satu proyek yang lebih bagus. Asal kita menang tendernya, aku akan sangat menghormati kakak ipar. Anggap kak ipar kayak orang tua sendiri. Kamu bilang apa? Maksudku kayak dewa kekayaan. Kali ini, taruhan lagi sama aku. Berani nggak? Karena tadi kamu sudah mendapati taruhannya, aku bakal bertaruh lagi sama kamu. Bilang aja, taruhannya apa? Siapapun yang kalah, kasih 1 triliun ke yang menang. Dan yang menang boleh menamparnya 3 kali. Kamu belum puas bikin masalah. Ini forum bisnis global. Tadi kamu menggonggong saja sudah bikin malu. Kalau sampai ditampar lagi, gimana keluarga Soraya bisa angkat kepala di depan orang-orang? Kakek, kali ini nggak bakal kalah. Ini otomotif, bidang yang paling aku kuasai. Gimana, tantangan nggak? 1 triliun itu 200 kali lipat dari 5 miliar. Jangan-jangan bisa untuk berlipat lagi. Hah, aku akan bertaruh sama kamu. Sejak kapan kamu sebaik ini? Kamu dari tadi sudah turun tangan. Mana mungkin kubiarkan Kak Ipar diperlakukan gak adil. Kakak keduaku yang bodoh ini, kali ini akhirnya pintar juga. Aku pilih ini. Ya ampun. Yang dipilih Kakak Ipar pasti konsep paling bagus dan konsep paling hebat. Coba aku lihat. Baterai solid state. Kakak Ipar, apa kamu salah pilih? Kita harusnya pilih konsep otomotif. Kenapa malah pilih baterai? Tadi itu dia cuma menang karena kebetulan aja. Kalian gak mungkin kira kalau dia punya penghilatan spesial kan? Konsep ini sama sekali belum matang untuk industri otomotif. Juga nggak ada manfaatnya. Kali ini kita pasti menang. Aku pilih ini, konsep mobil super. Cuma mobil mewah kayak gini yang pantas digendari orang. Yang lain itu cuma sampah. Transportasi yang cocok buat orang kelas bawah. Jangan keterlaluan ya. Kalau kamu gak rebut identitasku jadi penerus keluarga Soraya, mana berani kamu remehin orang lain tanpa kerja keras orang lain. Mana mungkin kamu bisa hidup senyaman ini. Lagi pula, kenapa kalau baterai solid state? Energi baru, ramah lingkungan, dan tahan lama. Benar sekali. Aku juga suka proyek ini. Aku tambahin 10 miliar. Aku juga suka proyek ini. Aku tambahin 10 miliar. Siapa sangka Pak Timo seleranya jelek juga, malah ikut invest juga. Aku rasa dalam keluarga seharusnya gak sejelek itu seleranya. Aku mau invest 1 triliun. Kalau gitu, aku bakal percaya Nona Rara sekali lagi. Kali ini aku invest 1 miliar. Kalau gitu, aku juga 1 miliar. Kami juga. Aku juga. 50 Aku juta. juga. Juru lelang, cepat umumkan. Konsep mobil super, valuasinya 500 miliar. Ini. Wah, Ini hadiah itu. Kenapa selalu begini? Ini. Gimana bisa? Kok bisa? Gimana bisa? 500 miliar. Konsep bagus, kenapa cuma 500 miliar? Mungkin kamu aja yang pikir itu bagus. Gak mungkin, mereka pasti dapat lebih rendah. Konsep baterai solid state valuasinya 2 triliun. Diperkirakan dalam 3 tahun akan naik 100 kali lipat. Dia invest 20 miliar, langsung untung 2 triliun. Bukannya itu cuma baterai, mana mungkin setinggi itu?
Kamu anak keberuntungan macam apa? Justru kamu yang palsu ya? 2 proyek yang mereka pilih nilainya melonjak ratusan kali lipat. Aku baru ingat, waktu itu batu Tesoki nilai keberuntungannya lebih dari miliaran. Jangan-jangan dia yang asli. Rara, kembalikan uangnya. 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 Buat apa takut? Ini ronde terakhir. Aku pasti bikin kalian semua untung. Pilih saja pasar bernilai triliunan. Benar sekali. Meski gagal 2 kali, itu karena Rara mau menyaring siapa mitra paling setia dan siapa yang paling bisa dipercaya. Pantas saja mereka bilang kamu itu kakekku. Logi kamu benar-benar di luar nalar. Dia sudah seperti ini, kamu masih belain dia. Benar. Kakek tua, bahkan aku pun bisa tahu keberuntungan Kak Rara nggak sebanding sama kakak ipar. Kak Rara, tadi taruhan kita berdua bukannya waktunya ditepati. Kamu ini apa-apaan? Mau nampar aku ya? Jangan lupa, kamu cuma anjing penjilat. Kak Rara, aku cuma mau uang 1 triliun itu. Aku nggak bilang mau nampar kamu. Kamu pikir pantas dapat uangnya? Lihat keluargamu itu, isinya cuma sampah rendahan. Nekat sekali bawa pembawa sial seperti dia ke sini. Nanti kalau aku lagi senang, aku kasih uangnya ke kamu ya. Benar. Jangan lupa, saham keluarga Fuji ada 20% di tangan kita. Dan hari ini, siapa saja yang berani menyentuh Rara, Biar aku saja. Biar aku saja. Ibu, kalian ini mau nampar dia ya? Hah, kalian sudah gila? Di asosiasi dagang, kebanyakan keluarga tunduk sama aku. Lagi pula aku ini anak keberuntungan. Kalau kalian mau nampar aku, dewa keberuntungan gak bakal kasih ampun. Biar ibu saja. Beraninya nampar putraku dan membohongiku selama ini. Keberuntunganmu sangat buruk. Masih berani bertingkah di sini. Hari ini ibu kasih kamu pelajaran. Beraninya wanita tua. Oh, tamparan ini karena kamu gak hormat sama yang lebih tua. Tamparan ini karena gak menghargai orang lain. Tamparan ini supaya kamu sadar diri. Selama 5 tahun ini, aku yang bantu keluarga Fuji. Tapi ibu malah gak bersyukur. Gak bersyukur? Apa yang Yuli bilang dulu benar. Kamu tinggal di rumah kami 5 tahun, keluarga kami sering sial. Makan kacang panjang saja bisa keracunan. Setelah Yuli datang, keberuntungan keluarga kami membaik. Ibu lihat, kamu itu si pembawa sial. Omong kosong. Bertahun-tahun bisnis keluarga Soraya bisa sebesar sekarang. Semuanya berkat Rara. Jelas-jelas keberuntungan kalian yang buruk. Kalau bukan karena aku bantu keluarga Fuji, mungkin kalian sudah lama musnah. Jangan lupa, aku ini anak keberuntungan. Menurutku kamu ini anak yang kurang ajar. Aku juga gak pernah lihat kamu begitu beruntung. Atau jangan-jangan dewa kamu bermasalah. Siapa yang berani meremehkan keagungan dewa? Siapa yang berani meremehkan keagungan dewa? Dewa keberuntungan datang, dewa keberuntungan. Ini dewa keberuntungan. Dia yang ada di video yang sering dibicarakan, sang dewa keberuntungan. Aku gak nyangka aku bisa lihat secara langsung. Tapi apa ini sungguhan? Tentu saja sungguhan. Kalian menindas Rara. Tunggu saja balasannya. Siapa tadi yang bilang aku nggak berguna? Lapor dewa keberuntungan. Itu dia, Yuli Soraya. Kamu mau masuk nggak? Aku lihat kamu berputar beberapa kali. Nggak beres. Ada yang salah. Tata letak tempat ini kenapa aneh sekali? Dewa keberuntungan. Walaupun marga dia Soraya, tapi sama keluarga Soraya nggak ada hubungannya. Jangan lampiaskan kemarahanmu ke keluarga Soraya. Yuli Soraya ya? Aku kasih kamu kesempatan terhindar dari kesialan dan tetap hidup. Ceraikan dia dan menikah denganku. Ceraikan dia dan nikah denganku. Pemikiran macam apa itu? Apaan sih? Kenapa? Kok Kenapa gitu? nikah sama dia? Aku menikah sama kamu? Benar. Walaupun penampilan dan bakatmu biasa aja, tapi menurutku keberuntunganmu lumayan. Tuan Zaki, kamu gak pernah bilang sama aku kenapa kamu mau menikahinya? Diam. Apa kamu bersedia? Kamu anggap aku nggak ada ya? Aku nggak izinkan. Keluarga Fuji yang menyedihkan itu berani lawan aku. Percaya atau enggak, aku bisa buat keluargamu kena bencana alam. Kenapa aku harus menikah dengan orang berbahaya seperti dia? Gak mau? Kamu bilang apa?
Hari pertama aku jadi keluarga Fuji, aku langsung sadar feng shui rumah mereka gak beres. Rara sudah jelas gak paham sama hal ini. Bilang saja, ini ulahmu kan? Maksudnya aku sengaja main kotor untuk menjatuhkan keluarga Fuji? Siapa lagi kalau bukan kamu? Keluarga Fuji baru diakui sama Dewa Keberuntungan, kamu malah muncul membantah semuanya. Sebenarnya kamu itu yang palsu. Menurutku, tipu muslihatmu ini benar-benar murahan sekali. Sejak kapan kamu sepintar ini? Aku cuma polos, bukan bodoh. Cepat bilang, kamu nyari masalah kayak gini sebenarnya mau apa? Cepat bilang, kamu nyari masalah kayak gini sebenarnya mau apa? Kamu memang benar. Aku bukan Dewa Keberuntungan. Dia Dia bukan Dewa Keberuntungan. Kenapa bisa gini? Kamu bukan Dewa Keberuntungan. Lalu, kenapa kamu berhubungan dengan Rara? Kenapa kamu bohongi Rara? Aku nggak nyangka kepala keluarga Soraya sebodoh ini. Jadi sampai sekarang, kamu masih mengira kalau cucu angkatmu itu orang yang baik? Kamu, apa maksudmu? Kenapa? Masih gak paham. Aku masuk keluarga Soraya cuma untuk ambil kekayaan dan keberuntungannya saja. Kakek? 15 tahun yang lalu, aku sudah menyusun semua rencananya. Pertama aku suruh Rara ambil keberuntungan keluarga Soraya. 5 tahun lalu aku ambil keberuntungan keluarga Fuji. Lalu pakai nama Dewa Keberuntungan dan menipu kalian semua agar datang ke sini. Sebenarnya kamu mau apa? Aku mau serap semua kekayaan dan keberuntungan mereka. Aku bakal jadi Dewa Keberuntungan yang baru. Apalagi dia tubuh yang dipenuhi keberuntungan. Aku pasti akan merebutnya. Awalnya aku ingin lakuin baik-baik, tapi kamu paksa aku jadi begini. Ke barat, berhenti. Aku ingin lakuin baik-baik, tapi kamu paksa aku jadi begini. Ke barat, berhenti. Dewa Keberuntungan tua muncul. Kita selamat. Kita selamat. Kakak ipar ternyata beneran murid Dewa Keberuntungan. Dia beneran orang berpengaruh. Guru, kamu harus selamatkan kakek sebelum Nara jadi keluarga Soraya. Dia sangat baik padaku. Kakek. Yuli, maafkan aku. Selama ini kakak salah menuduhmu. Ya, kakek. Sekarang bukan waktunya bahas itu. Kakek istirahat saja. Ya. Ke barat. Kenapa nggak nyerah saja? Kamu belum naik ke langit. Kamu masih berani bahas itu. Aku sudah buka gerbang langit, tapi terpaksa kembali untuk membereskanmu. Gak mungkin. Gak mungkin salah perhitungan. Harusnya kamu sudah ke langit. Aku harusnya sudah menyerap keberuntungan para keluarga. Itu salahmu. Belum pelajari inti ajaranku. Malah memberontak lebih dulu. Tentu saja kamu bakal salah perhitungan. Enggak. Sekalipun kamu belum ke langit. Terus kenapa? Aku masih punya rencana terakhir. Tuan Zaki, apa yang kamu 15 lakukan? tahun lalu aku menyelamatkanmu. Karena kulihat kamu sebagai tubuh malapetaka. Sekarang, waktunya kamu balas budi. Maksudnya tubuh malapetaka? Tuan Zaki, maksud kamu apa? Tubuh malapetaka terlahir sebagai pembawa sial, musuh dari tubuh Hoki. Makanya aku sengaja melatihmu. Jadi kalau aku nggak punya pilihan lain, aku manfaatin kamu untuk menghancurkan semua. Jadi beberapa tahun ini, aku cuma jadi pion kamu. Kamu nggak pernah anggap aku penting. Lalu kenapa namaku Zaki? Kenapa aku jadi orang biasa? Kenapa nasib Timo sangat bagus? Sejak kecil kaya dan berbakat saja masih belum cukup. Dia bahkan menikahi istri tubuh Hoki. Aku gak terima. Aku menantang takdir mengubah nasibku. Tapi kalau kamu melepaskan tubuh malapetaka, seluruh dunia bakal hancur. Bahkan muridku bisa mati dengan mengenaskan. Jangan-jangan dia ingin manfaatin kekuatan Yuli. Benar. Kalau sampai kakak ipar dibunuh dengan mengenaskan, kita harus apa?
Aku gak akan biarin siapapun menyakitinya. Mau jadi pahlawan ya? Aku memang mau bunuh Yuli. Biar dia mati di depan matamu. Tubuh malapetaka meledak. Tubuh malapetaka meledak. Aku benci kamu. Kita ke neraka bersama saja. Lepaskan! Lepaskan! Lepaskan aku! Ah! Lepaskan! Lepaskan! Kesialan lenyaplah! Kesialan lenyaplah! Kesialan lenyaplah! Kesialan lenyaplah! Lenyaplah! Wah, kita menang. Kita menang. Akhirnya aku bisa naik ke langit dengan tenang. Aku umumkan, Yuli Soraya adalah satu-satunya muridku. Setelah aku naik ke alam keabadian, dia akan mewarisi seluruh keberuntungan dan kekayaanku. Keluarga Fuji juga akan makmur ratusan tahun dan berjaya selama ribuan tahun. Yeah! Kakak, hari ini mau beli apa? Aku yang bayar. Aduh, kakak ipar, ayo kita beli mobil. Kamu pilih sesukamu, aku yang beliin. Kalian lagi ngapain? Ikut ibu lihat-lihat perumahan saja. Terserah kamu suka yang manapun, nanti ibu belikan. Aku berencana keliling dunia bareng Timo.